Selama ini, terdapat perasaan di kalangan etnis Melayu di Singapura bahwa mereka adalah warga kelas kedua di tanah air mereka sendiri. Upaya pemerintah untuk membangun rasa identitas nasional Singapura yang kuat telah gagal mencapai hasil yang memuaskan di kalangan sekitar 750.000 orang Melayu, yang menyumbang 13,5% dari populasi. Paradoks introspeksi komunal muncul, sebuah disonansi kognitif antara menjadi seorang Melayu dan menjadi seorang warga Singapura. Namun, hal ini masih jarang diucapkan saat ini, terutama di kalangan generasi muda. Konstitusi Singapura mengakui posisi istimewa Melayu, yang secara resmi didefinisikan sebagai penduduk asli Singapura. Bagian ini juga memberikan tanggung jawab kepada pemerintah untuk melindungi, menjaga, mendukung, merawat, dan mempromosikan kepentingan politik, pendidikan, agama, ekonomi, sosial, dan budaya mereka, beserta bahasa mereka. Dalam kondisi saat ini, 44 tahun kemudian, kami memiliki komunitas Melayu yang, saya percaya, hidup dalam kedamaian, yakin bahwa kami tidak mendiskriminasikan mereka, yakin bahwa kami mengikut sertakan mereka dalam masyarakat kami, kata mantan Menteri Mentor Lee Kuan Yew dalam pidatonya pada tanggal 19 Agustus tahun 2009, yang membahas prinsip-prinsip membangun negara sebagai bagian dari penjelasannya tentang pasal 152 konstitusi. Pidato Bapak Lee merupakan respons terhadap pertanyaan yang diajukan oleh anggota parlemen yang ditunjuk, Viswa Sadasivan, yang bertanya apakah sudah waktunya bagi Singapura untuk melampaui permasalahan ras dan memperlakukan semua orang sebagai setara. Meskipun demikian, ketika ditanya tentang hak istimewa mayoritas dalam survei IPS yang dilakukan tahun lalu mengenai hubungan antar ras, sebanyak 67,9% responden Melayu setuju atau sangat setuju bahwa menjadi bagian dari ras mayoritas memberikan keuntungan. Sementara 66,9% responden Melayu setuju atau sangat setuju bahwa anggota ras mayoritas pada umumnya memiliki lebih banyak sumber daya dan peluang dibandingkan ras lain. Tambahan pula, lebih dari sepertiga responden Melayu setuju atau sangat setuju bahwa ras mayoritas memiliki kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan. Bagi sebagian orang, hasil survei mungkin terasa membingungkan, mengingat pasal 152 konstitusi mengakui posisi istimewa Melayu. Namun, pengakuan ini tidak membuat perasaan kaum Melayu menjadi lebih ringan terkait kurangnya peluang dan sumber daya bagi minoritas, pemahaman bahwa ras mayoritas memiliki kemudahan, dan hak istimewa mayoritas yang ada. Pada tahun 1999, Lee Kuan Yew sendiri mengulangi pandangan yang sama mengenai konflik kepentingan yang mungkin dimiliki oleh orang Melayu jika Singapura terlibat konflik dengan Malaysia. Namun, orang Melayu Singapura memiliki tradisi panjang dalam pelayanan angkatan bersenjata di bawah komando kolonial Inggris. Memindahkan mereka dari posisi tempur ke logistik dan administrasi sangat sulit diterima. Metode halus seperti penggunaan bahasa Mandarin pada tingkatan yang lebih tinggi menjadi hambatan besar bagi orang Melayu. Perasaan ketidakpercayaan ini mengikis rasa persatuan nasional dan identitas warga negara Singapura yang sejati. Orang Melayu sangat dihalangi untuk mengejar karir dalam angkatan bersenjata. Hal ini merupakan kontradiksi yang mencolok terhadap klaim meritokrasi dalam pemerintahan. Tidak hanya dalam angkatan bersenjata, banyak orang Melayu merasa mendapatkan diskriminasi dalam dunia kerja umum berdasarkan survei tempat kerja yang berulang kali menemukan bahwa sekitar 3/4 dari mereka merasa diabaikan saat melamar pekerjaan. Banyak yang mengatakan bahwa pendidikan, kemampuan berbahasa, dan ras adalah atribut negatif dalam wawancara kerja. Organisasi OnePeople.sg berpendapat bahwa belum cukup banyak yang dilakukan oleh para pengusaha untuk mengatasi masalah ini, yang merupakan area besar yang perlu ditekankan oleh pemerintah. Larangan mengenakan kerudung kepala atau hijab dianggap diskriminatif terhadap budaya dan agama Melayu. Namun, protes dan petisi terkait larangan ini di tempat kerja pemerintah dan sekolah selama dekade terakhir tidak mendapat tanggapan. Isu ini mengarah pada reaksi negatif terhadap Mufti Singapura, yang dianggap cenderung mendukung pandangan resmi pemerintah daripada mengambil sikap Islam terhadap isu tersebut. Komunitas Melayu merasa bahwa pemerintah bersikap chauvinistik, karena mengenakan hijab sepenuhnya diterima dalam banyak dinas sipil dan dinas berpakaian di negara-negara non-Muslim lainnya di seluruh dunia. Majelis Ugama Islam Singapura, MUIS, memiliki kekuasaan yang diberikan oleh konstitusi untuk menjadi dewan konsultasi yang memberi nasihat kepada Presiden Singapura mengenai masalah-masalah Islam, agama etnis Melayu. Namun,
Anggota dewan ini diangkat oleh pemerintah, bukan dipilih langsung oleh komunitas Islam Singapura. Seperti yang dilaporkan oleh Asia Sentinel, saat ini ada penyelidikan besar yang berlangsung terkait korupsi dalam operasi sertifikasi halal badan tersebut. Selain itu, terdapat kritik tentang bagaimana MUIS mengelola properti wakaf, sumbangan, zakat, serta pembatalan dan pengembalian biaya haji. Laporan Auditor Jenderal mengungkapkan pengelolaan keuangan yang buruk dan pembayaran bunga, riba, yang dilarang oleh hukum Islam digunakan dalam operasi keuangan organisasi ini. Gelombang posting media sosial menunjukkan bahwa kepercayaan umat Muslim Singapura terhadap MUIS semakin merosot sambil meminta agar MUIS menjadi lembaga independen. Salah satu isu terbaru dan paling kontroversial adalah posisi Presiden Singapura, yang sejak tahun 2017 dipegang oleh politisi PAP yang telah lama berkarir dan seorang pengacara berprofesi Halimah Yaakob. Dengan kekuatan baru yang diberikan kepada jabatan presiden, para pendukung PAP berpendapat bahwa orang Melayu kini memiliki kekuatan dalam pemerintahan. Namun, pemerintahan eksekutif dalam kenyataannya yang membuat semua keputusan besar. Jabatan ini masih menjadi posisi seremonial utama. Halimah hanya menjadi presiden Muslim kedua sejak Singapura merdeka pada tahun 1965. Banyak etnis Melayu merasa bahwa mereka telah diperlakukan dengan merendahkan dan tidak melihat adanya reformasi di bawah pemerintahannya. Salah satu masalah terbaru adalah proposal untuk mengajar bahasa Melayu di sekolah dasar, mengingat bahasa Melayu adalah bahasa nasional dan bahasa dari lagu kebangsaan Singapura. Ketidakberdayaan ini telah menimbulkan kritik terhadap presiden dan anggota parlemen Melayu yang mewakili komunitas mereka, dengan tuduhan dari Melayu tidak terwakili di Singapura, MUIS, bahwa para wakil hanya menjadi boneka Partai Tindakan Rakyat yang berkuasa. Hanya ada satu orang Melayu yang melayani dalam kabinet, dan satu di departemen, sementara representasi di dalam peradilan dan lapisan atas pelayanan sipil jauh di bawah proporsi etnis Melayu dari populasi. Kritik meluas tentang pemimpin Melayu yang tidak berinteraksi dengan komunitas dan tidak berbicara tentang isu-isu Melayu. Salah satu inisiatif yang baru-baru ini diumumkan oleh Zulkifli Masagos Mohamad, Menteri Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air, adalah program yang direncanakan untuk dipimpin oleh Menteri Negara untuk Tenaga Kerja dan Perkembangan Nasional, Zaki Mohamad, yang disebut Cipta Sama RM3 untuk diduga mendorong komunitas untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan. Namun, penjelasan tentang program ini menunjukkan bahwa program ini berfokus pada isu-isu seperti masalah perkawinan, dukungan untuk keluarga mantan narapidana, dan pembimbingan pemuda dengan lembaga seperti MUIS, Mesra, dan Mendaki, daripada secara langsung dengan pemerintah. Ini lebih terlihat sebagai rangkaian program outreach daripada konsultasi kebijakan dengan komunitas etnis. Singapura telah diubah secara sosial oleh pemerintah untuk mencerminkan keyakinan inti para pemimpin teratas selama 6 dekade terakhir. Pada tahun 1990, meskipun Singapura merayakan ulang tahunnya yang ke-25 dengan slogan, Satu Bangsa, Satu Negara, Satu Singapura, pemerintah mengimplementasikan ideologi nasional baru yang menekankan nilai-nilai inti moral Konfusianisme, kesetiaan keluarga, dan menempatkan negara di atas diri sendiri. Ini merupakan titik balik dari multikulturalisme menuju bentuk chauvinisme Tionghoa yang membuat etnis Melayu merasa tidak aman. Namun, terdapat kelompok kecil yang sangat sukses di kalangan elit Melayu yang seolah-olah berhasil dalam sistem meritokrasi Singapura. Sebagai bagian dari elit profesional, mereka dapat menjalin jaringan dengan para pengambil keputusan dalam masyarakat, telah melepaskan belenggu mental dari adat istiadat Melayu untuk memprojek persona profesionalisme yang mencakup seluruh Singapura. Mereka adalah pahlawan teladan untuk gagasan meritokrasi yang dipromosikan oleh PAP. Potensi untuk meningkatkan diri mereka memerlukan kompromi dari pemerintah atau pengorbanan dari etnis Melayu. Warisan Melayu dalam angkatan bersenjata, polisi, dan pelayanan sipil telah diambil dari mereka. Kampung telah hancur dan terpencar, dengan peluang usaha tradisional di luar jangkauan. Serangan 9/11 dan munculnya ISIS hanya semakin memperumit situasi karena layanan keamanan mengawasi komunitas ini dengan ketat. Stereotip belum terpecahkan oleh seorang presiden Muslim. Selain itu, posisi mereka dalam campuran etnis negara ini dengan cepat tergerus akibat imigrasi. Setelah hampir 60 tahun, loyalitas Melayu terhadap Singapura masih dipertanyakan oleh pemerintah. Sejumlah orang Melayu telah berimigrasi dari Singapura ke negara-negara seperti Australia, untuk menjadi sangat sukses dalam profesi atau bisnis mereka.
Mereka telah merangkul identitas Melayu mereka dan memainkan peran penting dalam mengorganisir komunitas Melayu setempat di negara adopsi mereka, yang merupakan kerugian besar bagi Singapura. Sebagai Wakil Perdana Menteri pernah mengatakan pada tahun 2000 bahwa tidak ada kebijakan yang terlalu sensitif untuk dipertanyakan, dan tidak ada subjek yang begitu tabu sehingga Anda bahkan tidak bisa menyebutkannya. Banyak yang ingin membahas dilema Melayu di Singapura, namun takut untuk melakukannya.